Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Pada hari ini, saya akan merangkum sebuah film yang berjudul In Time, yang rilis di tahun 2011. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita cus ke intinya. Five, four, three, two, one. Di film kali ini, kita akan melihat dan menyadari bahwa betapa pentingnya manusia itu sendiri, agar supaya tetap terus menghargai waktu mereka masing-masing. Di awal, ada seorang anak lelaki yang baru saja terbangun dari tidurnya. Sebelum beranjak kerja, ia terlebih dahulu menyapa sang ibu yang kebetulan tepat di hari ini sedang berulang tahun, sekalian memberi ucapan selamat untuk itu. Menyadari sisa waktu hidup anaknya sedikit lagi, sang ibu pun memberi beberapa waktu untuknya. Lelaki tadi bernama Will Sales. Last night? I put in some overtime. I could. Start fighting? Happy 50th. 50. Habis itu, di tengah perjalanan menuju kerja ada seorang bocah perempuan yang hendak meminta ke dirinya untuk diberi waktu hidup walau hanya semenit saja. Kasihan terhadap si bocah, ia lalu memberikan 5 menit kepadanya. Sebelum masuk ke lokasi tempat kerja, Will menyempatkan diri dulu untuk membeli 2 gelas kopi hangat bersama teman dia. Akan tetapi, di situ mereka melakukan sedikit protes tentang harga kopi tersebut yang tiba-tiba naik. Oh iya, sialnya di dalam film ini, kita akan sering melihat manusia lain yang tewas di jalanan akibat kehabisan waktu hidup, ya guys ya. What you got today, bro? Just two. Really want to reminisce. Two coffees. Setelah menyelesaikan pekerjaan rutin di hari ini, para buruh pun berhak untuk menerima gaji mereka masing-masing secara layak. Namun di sela-sela hal tersebut, Will kembali merasa bahwa ada yang tak sesuai sebagaimana mestinya, yaitu gaji yang ia terima kini malah berkurang, sementara kebutuhan hidup semakin naik. Layaknya negeri ini yang begitu-begitu saja, tak ada kemajuan sama sekali. Selanjutnya pergi menghibur diri di klub malam bersama teman dia. Si teman bernama Borel. Next. That's a joke, right? Hey, man. Saat semua orang yang ada di dalam klub sedang asik-asiknya menikmati malam ini, di waktu yang sama ia tanpa sengaja melihat ada seorang lelaki yang memiliki waktu hidup yang sangat panjang. Guna menghindari hal-hal yang tak diinginkan, ia lalu memperingati orang tersebut agar segera pergi dari lokasi, dikarenakan Will sangat hafal dengan kehidupan keras banget di wilayahnya. Dan benar saja, karena tak lama kemudian datang sekelompok perompak waktu yang hendak memalak para pengunjung. Out of here. Somebody's gonna clean that clock. You should not be here. To rob you. They're going to kill you. Orang yang memiliki banyak waktu dalam film ini, bisa dibilang bahwa mereka tersebut merupakan orang terkaya ya guys ya. Melihat kedatangan si perompak, para pengunjung lalu berlarian pergi meninggalkan tempat. Di situ Borel sebenarnya telah mengajak Will untuk pergi juga. Tapi walau demikian, ia tetap keras kepala dan memutuskan untuk menolong orang kaya tadi, dengan cara membawanya kabur melarikan diri, kemudian mencari tempat yang aman. Selanjutnya di sana, mereka berdua saling berbincang-bincang mengenai pengalaman hidup pribadi. How old are you? In real time. Setelah berbicara cukup lama, mereka pun menghabiskan malam bersama di lokasi persembunyian. Besok paginya, orang kaya itu terbangun lebih dulu, dan sebelum pergi, ia memberi nyaris seluruh sisa waktu hidupnya kepada Will. Beberapa saat kemudian, Will baru terbangun dari tidur.
ia lalu melihat sisa waktu miliknya dan menyadari bahwa orang kaya tadi telah memberikan dia hadiah surprise motor tangkar. Supposed to mean. Can't live forever. Where would we put them? Sedikit panik akan situasi sekarang, ia pun coba mengecek dari luar jendela. Melihat orang kaya tadi sedang duduk santuy sambil menunggu sisa hidupnya di jembatan kota, Will lalu bergerak cepat menuju ke sana guna meminta penjelasan akan hadiah waktu tersebut. Akan tetapi, walaupun ia telah berlari sekuat tenaga, Will tetap gagal mendapat penjelasan yang ia harapkan akibat sisa waktu orang kaya tadi yang keburu habis. Tak ingin dirinya tersorot CCTV terlalu lama, ia pun langsung pergi meninggalkan TKP. Tujuan utama Will sehabis mendapatkan surprise sebelumnya ialah mendatangi sahabat dia yaitu Borel, guna membicarakan mengenai hal tersebut sembari meminta sedikit arahan bijak kepadanya. Di situ ia memberi waktu hidup ke Borel sebanyak 10 tahun, dikarenakan persahabatan mereka yang telah terjalin selama itu juga. Sebelum beranjak pergi, Will sempat memberitahu Borel mengenai tujuan dia berikutnya, yang dimana ia hendak membawa sang ibu tercinta untuk berjalan-jalan sejauh mungkin sambil menikmati hidup. Where did you get that? This one look out of place. Saat malam tiba, Ibu Will baru saja menyelesaikan pekerjaan lembur selama beberapa hari terakhir dan membayar semua hutang piutangnya. Namun ketika hendak menaiki bus, ia cukup terkejut dengan kenaikan tarif yang begitu tiba-tiba. Walau ia telah meminta tolong agar supaya diberi keringanan sedikit dalam pembayaran tarif bus, tapi tetap saja si supir beserta para penumpang lain tak ada yang peduli. Alhasil, ia pun harus berlari sekencang mungkin untuk bisa pulang. Akan tetapi, sialnya waktu sang ibu habis sebelum Will bisa mengisinya kembali. I have an hour now. Besoknya, petugas penjaga waktu baru saja tiba di TKP kematian si orang kaya yang sebelumnya sempat ditolong oleh Will. Di situ mereka tak menemukan apapun yang berarti, kecuali CCTV yang harus dicek terlebih dahulu. Sementara di sisi lain, setelah kematian sang ibu semalam, kini Will memutuskan untuk tetap melanjutkan tujuan sebelumnya, yaitu berjalan-jalan mendatangi berbagai macam tempat elit yang ada di kota seberang. Setibanya di lokasi, ia cukup takjub dengan segala kemewahan di kota tersebut. Will bahkan menginap di salah satu hotel termewah. For a standard room. Saat baru terbangun dari tidur nyamannya di atas kasur kamar hotel mewah, Will sangat happy and white, ya guys ya. Habis itu, ia menyantap sarapan pagi dengan makanan yang penuh gizi, namun porsinya sangat sedikit sebagaimana ketentuan yang berlaku di setiap restoran mewah. Di scene berbeda, petugas penjaga waktu mulai menemukan titik terang mengenai kasus matinya seorang kaya kala itu. Yang dimana, wajah Will akhirnya ditemukan tepat di TKP. You're not from around here. You're looking for a match? Clock's the day of Hamilton's death. Look at the time checks. Someone's... No. Saat malam tiba, guna menghibur diri yang sedang gundah gulana akibat beberapa kejadian sulit yang dialaminya dalam beberapa hari terakhir, ia kemudian pergi ke tempat kasino terkenal di tengah kota. Di situ Will memilih memainkan permainan poker bersama orang-orang kaya lainnya. Di sela-sela permainan, mereka saling berbincang-bincang satu sama lain. Orang itu bernama Philip West.
Ketika mereka semua mulai yakin bahwa Philip akan memenangkan permainan kali ini, ternyata seketika Will membungkam segala perkiraan tersebut. Bet you 50. You must come from time. Setelah berhasil memenangkan permainan tadi, Philip lalu memperkenalkan dia ke anaknya yang bernama Sylvia. Will juga diundang ke acara pesta besok malam yang diadakan oleh keluarga West. Demi terlihat nyentrik saat berada di tengah-tengah pesta nanti, besok paginya Will menyempatkan waktu untuk membeli sebuah mobil mewah. Tak tanggung-tanggung, karena harga mobil tersebut seharga 59 tahun waktu hidup. Tapi walaupun segitu, ia tetap merasa aman aja dikarenakan semalam baru memenangkan permainan poker dalam jumlah gede. Congratulations, Mr. Silas. Sylvia, stay with your guards. Perhaps you'll give him a chance to win back. 9 years. Plus tax. Tak lama lagi acara keluarga West akan segera berlangsung. Ia pun menggaspol mobil baru yang tadi dibelinya, sekalian mengetes mesin mobil tersebut. Sehabis menempuh jarak cukup jauh, akhirnya Will tiba di lokasi pesta, yang bertempat di kediaman keluarga West. Saat baru masuk pintu, ia langsung disambut dengan baik oleh Philip beserta keluarga. Di tengah-tengah berlangsungnya pesta, ia mengajak Sylvia keluar sebentar melihat suasana pantai, yang kebetulan berada tepat di belakang rumahnya. Dan tanpa terduga, mereka berdua menikmati pantai itu. You have this in your backyard, you know. Akan tetapi, keasikan mereka berdua dalam menikmati pantai tak berlangsung lama, dikarenakan pengawal Sylvia yang tiba-tiba muncul mencarinya. Menyadari itu, mereka pun bergegas naik ke daratan dan kembali membaur di tengah-tengah pesta. Namun di waktu yang sama, petugas penjaga waktu baru tiba di sana guna menginterogasi Will atas kasus kematian yang menimpa si orang kaya kala itu. Mulai merasa ada yang tak beres, ia pun memutuskan untuk melancarkan aksi kabur dengan cara memanfaatkan Sylvia sebagai sandera. Behind you. All right, everyone. What's this about? Lihatlah betapa menegangkannya aksi kejar-kejaran antara Will dan petugas penjaga waktu ketika berada di tengah-tengah jalan kota. Hingga pada akhirnya, Will berhasil mengelabui petugas lalu bersembunyi di tempat yang aman. Di situ ia sempat meminta sedikit waktu hidup ke Sylvia, namun dia menolak dengan alasan tertentu. Besok paginya, saat sedang berjalan di pinggiran jembatan, tanpa sengaja ban mobil mereka menginjak sebuah perangkap yang memang telah dipersiapkan sebelumnya oleh sekelompok perompak waktu. Caesar, you're definitely dead. I can't do that. Why? You're keeping me alive. Alhasil, mobil mereka pun terpental cukup jauh dan mengalami rusak parah. Ditambah si perompak itu juga menculik nyaris semua sisa waktu hidup milik Sylvia. Saat baru terbangun dan menyadari hal tersebut, kepanikan mereka pun seketika melanda hati. Di waktu yang sama pula, sialnya petugas penjaga waktu sebentar lagi akan tiba di sana. Tak memiliki pilihan lain, Will kemudian mengajak Sylvia untuk mendatangi kediaman Borel, dengan harapan bisa diberi sedikit bantuan. Please help me, Will. Let me guess. Akan tetapi, usaha mereka berlarian sekencang mungkin dalam jarak cukup jauh menjadi sia-sia. Akibat istri Borel yang memberitahu ke Will bahwa sang suami telah tewas, semenjak dirinya memberi waktu hidup sebanyak 10 tahun kala itu. Beruntung ketika mereka berdua mulai habis, Will lalu memutuskan untuk menjual perhiasan pribadi milik Sylvia. Menyadari mereka sangat membutuhkan tambahan waktu hidup,
Si pembeli pun memanfaatkan situasi dengan memberi harga jual rendah. Those are real. Beberapa hari pun telah berlalu. Kini Will beserta Sylvia mulai hilang harapan tentang semangat hidup mereka, dikarenakan sisa waktu yang semakin menipis. Alhasil, dengan terpaksa dan penuh gagah berani, mereka berdua pun akhirnya memutuskan untuk melancarkan aksi pencurian besar-besaran dalam jumlah gede. Yang dimana, Will berencana untuk mencuri di salah satu aset bank milik ayah Sylvia yaitu Philip, lalu membagikan sebagian dari hasil curian tersebut kepada warga sekitar. Help yourselves and take a tank. Take a month. Hell, take a year. Setelah berhasil dalam melakukan aksi pencurian bank sebelumnya, sekarang ini mereka berdua menginap di sebuah hotel sederhana. Demi aman dan nyamannya istirahat mereka nanti, Will bahkan menyewa semua kamar di sana. Akan tetapi, di waktu yang sama sialnya masih ada seseorang yang sempat menyadari kehadiran mereka, kemudian melaporkan hal itu ke sekelompok perompak waktu. Saat malam tiba, tanpa basa-basi si perompak pun langsung bergegas menghampiri mereka. You see my life. There's no way they won't kill us. Di situ si perompak jelas saja sangat mengganggu kenyamanan serta keharmonisan yang sempat terjadi dalam kamar. Si pemimpin dari sekelompok perompak bahkan mengajak Will untuk memainkan sebuah game perebutan waktu. Di awal sebenarnya Will sempat menolak akibat ia sudah tahu dan yakin bahwa hasil akhir dari permainan tersebut adalah kemenangan bagi pihak si perompak. Namun walaupun begitu, Will ternyata masih bisa memenangkan game itu dengan cara yang cukup kreatif disertai kecepatan, ya guys ya. The reason the timekeeper. I lose, I die. I win. Kini kita tiba di akhir-akhir scene dari film kali ini, yang dimana Will beserta petugas penjaga waktu sedang sibuk melakukan aksi kejar-kejaran menggunakan mobil di tengah jalan kota. Saat mereka berdua nyaris tertangkap, para warga sana lalu coba untuk membalas budi dengan memberi sedikit bantuan walau hanya seadanya saja. Namun di akhir cerita, ketika sedang menikmati aksi kejar-mengejar, tanpa tersadar si penjaga melupakan sisa waktu hidupnya yang mengakibatkan kematian seketika. Dan pada akhirnya mereka pun berhasil bertahan hidup di dunia ini. Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah film yang berjudul In Time. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.